Kalau sesuai aturan punya, mohon maaf, semua yang tinggal di bantaran kali maupun di tanah perairan semua ditertibkan Bu ya. Nanti toh kalau Bu mau bangun jembatan lagi atau apa, nanti pun kalau memang kita bongkar, tapi dia mohon dengan kita. Ya, yang penting ketika nanti simetris jalan kalinya dilurusin, saya bilang ibu yang tadi ini juga harus terima karena sesuai dengan peta kali yang ada kan gitu. Ya Bu ya. Beginilah kondisi Jalan Raya Sumberjaya pasca pembongkaran bangunan liar yang ada di pinggir Kalimati, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Meski masih ada sisa-sisa puing bangunan liar, namun jika Anda perhatikan dari drone yang saya terbangkan pada Senin 5 Mei 2025, jalanan nampak lebar ya. Selain akan menghidupkan kembali Kalimati, pemerintah Kota Bekasi juga akan memperlebar Jalan Raya Sumberjaya ini. Keren Pemkot Bekasi. Dalam rangka menghidupkan Kalimati menjadi hidup, airnya mengalir lagi. Pagi jelang siang ini, satu unit ekskavator long arm sedang melakukan pengerukan tanah untuk membuat jalur kali. Selamat siang, mohon izin kami Sertu Erik Budiman, Babinsa Koramil 01 Tambun. Pada kesempatan siang hari ini kami melaksanakan pengamanan untuk normalisasi kali maupun penertiban bangunan liar sepanjang kali sekunder yang ada di wilayah Sumberjaya. Kami harapkan warga yang bertempat tinggal di tanah perairan maupun di tanah negara untuk bersedia hati untuk meninggalkan, karena sesuai program pemerintah akan adanya normalisasi supaya untuk mencegah banjir apabila datangnya musim hujan. Sesuai pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kami harapkan selaku Babinsa, kami menghimbau kepada warga kita harus mendukung program pemerintah supaya berjalan lancar, supaya terhindar dari banjir apabila datangnya musim hujan. Sekian dari Tambun, Sumberjaya. Selamat siang, Jayakarta. Jika berada di lokasi, Anda pasti geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena Anda bingung dengan jalur kali. Setelah bangunan liar yang persis di perempatan Jalan Kali baru dibongkar, jalur air terlihat. Meski memang airnya tidak mengalir, namun jalur air yang ada di lokasi ini tidak bisa ditelusuri lagi sampai ke arah Jalan Kampung Bedeng. Lihat nih, tidak ada air sama sekali di jalur ini. Kalinya benar-benar mati. Lalu ada lokasi yang tidak terlihat jalur kali. Hal itulah yang membuat ekskavator ini membuka kembali jalur air. Namun ketika ekskavator hendak membongkar jembatan yang tidak jauh dari bimbingan belajar Ganesha Operation, seorang ibu menghampiri operator ekskavator. Rupanya si ibu ini pemilik rumah yang di depan rumahnya ada jembatan yang hendak dibongkar oleh petugas.
Oleh karena dianggap mengganggu aktivitas operator, 2 orang petugas dan juga Babinsa menghampiri sang ibu. Maksudnya yang mau dikurban ini tak? Ya, tapi nggak sampai semua katanya Pak. Sini cukup sampai ya, cukup sampai sini. Paling ini pun maaf. Nanti arahnya itu kita di sana. Si ibu tetap ngotot agar jangan membongkar seluruh jembatan. Babinsa terpaksa mengambil jalan tengah untuk menghubungi Pak Camat. Mohon maaf, kami menjelaskan kalau sesuai aturan ya mohon maaf, semua yang tinggal di bantaran kali maupun di tanah perairan semua ditertibkan Bu ya. Nanti toh kalau butuh bangun jembatan lagi atau apa nanti pun tadi penyampaian dari Pak Camat gimana? Kalau jembatan masuk, kalau jembatan sudah bagus pembangunannya tidak perlu, tapi diambil sebagian supaya bisa mengeruk kali begitu Pak. Ini Bu ya mohon maaf. Ini kan nanti dikasih kebijaksanaan sambil nunggu proses penjelasan dari Pemdek. Nanti dia dikasih celah sedikit untuk keluar masuk mobil itu dulu ya. Pak, sekarang bagian jasanya ada nanti Pak Mas. Karena dikatakan kemarin saya berkomunikasi dengan penyedia jasa kita yang ada di lapangan. Karena ini kan saya membayar semuanya ya Pak ya. Saya mencoba meminta waktu untuk mewawancarai si ibu untuk mengetahui dengan pasti masalah yang dihadapi. Dengan halus, si ibu tidak berkenan. Ia ingin menunggu Pak Camat. Ba'da zuhur, Pak Camat beserta rombongan meninjau lokasi Kalimati dan kemudian menjumpai si ibu. Ya, jadi pada PT Jasa Kita itu berdiskusi dengan saya Pak Suherman datang ke lokasi langsung, lebih baik dibuat dengan baik nanti pada saat ketika dipakai tidak perlu ada pembongkaran begitu Pak. Kalau memang kita sudah bongkar, sudah dalam ini, airnya ngalir. Ya. Boleh dikorek atau apa gitu kan silakan gitu. Tapi kalau sampai silakan begini pun saya mohon konsultasi dengan PT Jasa Kita. Saya coba sekali lagi meminta waktu mewawancarai si ibu. Meski sudah ngobrol dengan Pak Camat, lagi-lagi dengan halus, si ibu menolak untuk saya wawancarai. Intinya si ibu mohon jembatannya jangan dibongkar dulu, karena jembatan ini untuk keluar masuk mobil pribadinya. Jika jembatan dibongkar, mobil susah keluar maupun masuk. Untunglah Pak Camat tegas. Jika jembatan harus dibongkar ya tetap dibongkar. Karena yang jelas mungkin mereka tadi minta sama camat, kepala desa, tolong jembatannya jangan dibongkar dulu. Karena kalau jembatan dibongkar, mobil saya masuk keluar ke kemana? Tapi kan kita manusia. Benar ibu ini kan punya mobil kendaraan. Kalau kita bongkar, ya, ntar mobil dia lewat mana? Maksudnya mobil orang lain kok di mana? Ya sama aja sebenarnya. Kalau yang lain memang semuanya di pinggir kali. Kalau ini kan langsung ke jalan. Mereka tuh langsung hubungan pejalan raya nih. Iya Bapak Sutianto. Waduh dong. Kalau memang kita bongkar, tapi dia mohon dengan kita. Ya yang penting ketika nanti simetris jalan kalinya dilurusin, saya bilang ibu yang tadi ini juga harus terima. Karena sesuai dengan peta kali yang ada kan gitu. Ya Bu ya? Sangat mendukung program pemerintah, apalagi dengan adanya bangunan liar kampung kita jadi kumuh. Dengan adanya sekarang ini makin tenang. Tapi semoga kedepannya ini cepat dirapikan biar kelihatan kota Sumberjaya ini bagus. Hidup Pak Camat, hidup Sumberjaya. Hidup saudara. Sebenarnya jika lebar Kalimati yang nantinya akan dihidupkan kembali, ya memang harus membongkar jembatan. Kali dinormalisasi dulu, baru setelah itu jembatan dibangun kembali. Itu lain persoalan. Sebab jika satu jembatan milik pribadi tidak dibongkar, maka bisa menimbulkan kecemburuan bagi pemilik jembatan lain. Apalagi kita sudah dengar sendiri Pak Camat mengatakan dengan tegas, kalau harus dibongkar ya dibongkar. Dan si ibu pun sepakat mendukung program pemerintah. Seperti apa kelanjutan mengenai jembatan ini? Apakah jadi dibongkar? Nantikan episode berikutnya ya.